Kita kembali meneruskan pada kontekstual Bible reading yang pagi hari ini kita ambil dari 2 Tawarikh pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-34. Ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi pesan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelihkan banyak kambing, domba, dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, masuklah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku. Jawabnya kepadanya, kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama kau di dalam perang. Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Tapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla, kata Yosafat. Janganlah raja berkata demikian. Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, jemputlah Mika bin Yimla dengan segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka. Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan hal yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Setelah ia sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya? Jawabnya, majulah dan kamu akan beruntung, sebab mereka akan diserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah, supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran? Lalu jawabnya, telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya tuan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Kemudian Raja Israel berkata kepada Yosafat, bukankah telah kukatakan kepadamu, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan hanya malapetaka? Kata Mika, sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Aku telah melihat Tuhan sedang duduk di atas tahtanya, dan segenap tentara surga berdiri di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab, Raja Israel, untuk maju berperang, supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya, dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu ini, sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu.
Sesudah itu tampillah Sedekia bin Kenaana. Ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu?" Tetapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja, masukkan orang ini dalam penjara, dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku." Lalu disambungnya, "Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian." Sudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda, ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan tentara itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia, tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini kita melihat bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang benar dan taat kepada Dia. Nah, saudara, kita lihat di dalam 2 Tawarikh ayat 17 kita melihat bagaimana Yosafat disertai oleh Tuhan sehingga Yosafat menjadi raja yang sangat kuat dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Tapi kita melihat di sini ada satu hal yang membuat Allah juga kurang berkenan, karena di situ dikatakan di pasal 18 kita melihat bahwa Yosafat berbesan dengan Ahab, ya. Ahab raja Israel yang terkenal bengis dan tidak taat sama Tuhan, dan istrinya yang bernama Isabel. Nah, kita melihat ada beberapa hal yang di sini kita lihat di ayat 1 sampai di ayat 3 kita melihat bagaimana Yosafat mengunjungi besanya Ahab dan kemudian diajak oleh Ahab untuk memerangi Ramot Gilead yang dikuasai oleh Aram. Dan saat itu kita melihat bagaimana respon Yosafat sebelum dia berperang, sebelum dia pergi bersama-sama untuk memerangi Ramot Gilead yang dikuasai oleh Aram. Kita melihat di ayat yang keempat dikatakan, "Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, 'Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan.'" Nah, saudara, kemudian ayat 5 dikatakan, "Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, 'Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead dan atau membatalkan?' Jawab mereka, 'Majulah, Allah akan menyerahkan ke dalam tangan raja.'" Nah, waktu 400 nabi itu, ya, tidak disebutkan nabi itu semua nabi Tuhan, tapi semua nabi ada 400 orang, ya, minta petunjuk Raja Israel kepada mereka, dan mereka memberikan satu semangat untuk terus maju, ya, karena katanya akan diserahkan, Aram diserahkan kepada Raja Israel.
tapi kita melihat Yosafat sebagai orang yang selalu mencari Tuhan. Ya, dikatakan di pasal sebelumnya, Yosafat itu orang yang hidup benar, tidak seperti orang tuanya, tapi dia terus mencari Tuhan. Dan di situ dikatakan Yosafat di ayat yang ke-6, tetapi Yosafat berkata, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraan kita dapat meminta petunjuk. Jadi saudara, kita melihat bahwa Yosafat tetap tidak percaya atas apa yang disampaikan 400 nabi-nabi yang dipercaya oleh Raja Israel yang bernama Ahab. Dan di situ dikatakan ada seorang nabi, tapi aku benci dia. Ahab mengatakan karena selalu Mika bin Yimla ini selalu mengatakan hal yang tidak benar menurut dia, karena dia selalu mengatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara bisa lihat nanti di dalam 1 Raja-Raja pasal 22, kita melihat ayat yang paralel itu, bahwa nanti pada akhir hidup Ahab dia mati dan akan dibunuh. Kemudian air yang mencuci kereta matinya akan untuk mandi orang-orang Dursila. Nah, kita melihat di sini bahwa Mika yang dijemput oleh pegawai raja datang, dan pegawai raja itu mengatakan, hendaklah ya Sedekia mengatakan, kamu mengatakan seperti apa yang dikatakan nabi-nabi yang lain. Tapi kita melihat bahwa Mika ini seorang nabi Tuhan yang berkata benar, dan Mika mengatakan ya akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dilihat, penglihatan yang dilihat oleh Mika akan disampaikan. Dan kita melihat bahwa dalam segala resiko dan juga tanggung jawabnya sebagai seorang nabi yang benar, dia tetap mengatakan, aku akan mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun ada ancaman, dia tidak kompromi dengan dosa. Dia mengatakan kamu maju, tapi kamu akan diserahkan kepada Raja Aram. Dan ya Ahab mengatakan, nah betul kan, dia selalu mengatakan yang mencelakakan saya. Nah, kita melihat bahwa di ayat 14-27 itu ya Ahab akan mati dan mengalami malapetaka. Ini nubuatan yang benar, sekalipun resikonya ya harus ditanggung oleh Mika. Ya, kita bisa lihat ayat yang paralel di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 38, bahwa itu menubuatkan tentang Ahab akan mati, akan celaka, dan ya tidak pulang dengan selamat. Nah, saudara, kita melihat di sini di ayat yang ke-28 sampai 34 nubuat Mika digenapi. Ya, saudara, kita melihat di sini di mulai ayat yang ke-34, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Jadi saudara, kita melihat ketika masuk di dalam peperangan, Raja Israel itu bertukar pakaian dengan Yosafat, sehingga Yosafat memakai pakaian kebesaran Raja Israel, dan dia menyamar, Ahab menyamar. Tetapi saudara, kita melihat apa yang sudah dinubuatkan Tuhan, apa yang sudah dikatakan Tuhan itu benar-benar terjadi. Nah, waktu itu di ayat 33 dikatakan, tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi kereta, putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka. Nah, saudara, kita melihat manusia bisa berusaha, manusia bisa mereka-reka, tetapi Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan pasti terjadi. Dan waktu itu tanpa dengan sembarangan satu tentara Aram memanah dan mengenai sambungan baju daripada Raja Israel. Dan di situ dikatakan, tetapi pertempuran itu bertambah seru
pada hari itu Raja Israel tetap berdiri dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dia yang menguasai hidup dan mati seseorang. Dan kita melihat nubuat daripada Tuhan melalui Mika tergenapi dengan matinya Ahab. Nah, saudara, kita melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari amanat teks dari 2 Tawarikh 18 ini. Yang pertama, kita melihat bahwa orang yang benar itu disertai Tuhan. Dikatakan di amanat teks ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan berkenan kepada orang yang mencari dan minta petunjuknya, yaitu Yosafat. Kita melihat bahwa Tuhan berkenan dan seorang nabi Tuhan itu mengatakan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun mengandung resiko ancaman kematian, tapi dia tidak kompromi dengan dosa. Nah, saudara, apa aplikasi daripada 2 Tawarikh 18 ayat 1 sampai 34 ini? Yang pertama, apakah saya sudah mencari kehendak Tuhan, petunjuk Tuhan setiap kali kita akan melakukan sesuatu atau melayani? Yang kedua, apakah saya berani berkata benar dengan resiko apapun? Dan yang ketiga, apakah saya yakin Tuhan selalu menolong? Seperti Yosafat, dalam keadaan terdesak, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong, meluputkan dia dari kematian karena dia orang yang taat dan mencari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan dan kita mau mengaplikasikan firman Tuhan hari ini untuk terus taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian. Kalaku hidupku hidup bagimu. Dunia tak bisa
kita mau hidup seperti Yosafat yang senantiasa mendahulukan mencari Tuhan. Demikian juga sebagaimana Mika yang memperkatakan kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang dikatakan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami menyerahkan hidup kami hari ini. Hidup kami seperti Yosafat yang senantiasa taat dan senantiasa mencari kehendak Tuhan untuk melandasi sikap tingkah laku perbuatannya. Roh Kudus menolong kami untuk berkata benar, sekalipun ada risiko sebagaimana Mika. Tuhan mendekati hidup kami, semua anggota keluarga kami, dan biarlah Kristus Tuhan dipermuliakan senantiasa dalam nama Yesus.